Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Kami ingin menyampaikan profil Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, di mana kami memiliki tugas fungsi Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Sidoarjo adalah membantu Bupati Sidoarjo dalam rangka melaksanakan dua urusan. Yang pertama adalah urusan pangan. Urusan pangan ini berbicara masalah logistik, ketersediaan maupun distribusinya, keamanan pangannya maupun akses pangan kepada masyarakat kita. Yang kedua adalah bidang pertanian. Bidang pertanian ini kita bicara masalah tanaman pangan, budidaya tanaman pangan, padi dan lain-lainnya. Kemudian juga budidaya masalah perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan maupun kesehatan masyarakat veteriner. Masyarakat veteriner ini berkaitan dengan seluruh produk-produk yang berkaitan dengan hewan karena ini berakibat terhadap kesehatan manusia juga. Kami memiliki unit pelayanan atau pelaksana teknis atau UPTD, yaitu UPTD RPH dan UPTD Laboratorium. UPTD daripada laboratorium ini adalah handalan kami untuk mensupport keamanan pangan yang ada di Sidoarjo, maupun mensupport nilai gizi dan keamanan daripada pakan ternak. Di sini kami memiliki UPTD RPH maupun RPU. RPH ini kita mencoba di sini proses edukasi, ya butuh proses di sini RPH Krian, di mana RPH tradisional menuju RPH modern, yang mana RPH modern ini memiliki higienis sanitasi yang sudah sesuai dengan standar-standar SNI yang ada di Indonesia. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mendorong capaian target tanam dan panen padi melalui usaha terobosan kebijakan dan program peningkatan luas tambah tanam untuk mendongkrak peningkatan luas tambah tanam padi. Dalam rangka pengamanan produksi usaha tani, ada upaya penanggulangan serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT yang tidak menentu. Dinas Pangan dan Pertanian membuat program kegiatan gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara terpadu. Di samping menangani masalah OPT, Dinas Pangan dan Pertanian bersama Forkompimda juga menangani terkait mitigasi bencana pertanian, contohnya banjir khususnya di lahan pertanian. Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah, sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Adapun wujud kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian dalam mendukung kegiatan pertanian berbasis lingkungan dengan pengembangan dan pembinaan kepada petani, salah satu contohnya pengembangan pestisida nabati asap cair. Tidak hanya pembuatan hingga aplikasinya, Dinas Pangan dan Pertanian juga mendorong petani untuk memproduksi dan memasarkannya hingga terbentuk UMKM di bidang pertanian. Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang potensial dan didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petani, ekonomi daerah, ekonomi nasional, serta meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Bawang merah merupakan bagian dari komoditi sektor pertanian hortikultura yang merupakan salah satu sayuran unggulan nasional yang mempunyai peran cukup penting dan perlu dikembangkan dengan intensif. Bawang merah berada pada urutan ketiga dari komoditi sayuran unggulan nasional. Pelaksanaan kegiatan kebun keragaan pengembangan warung tebu atau warteg dilatar belakangi permasalahan yang ada di lapangan, antara lain petani kesulitan mendapatkan bibit unggul serta varietas yang ditanam cenderung ke salah satu varietas. Adapun tujuan kegiatan ini adalah penyediaan bibit unggul dan bermutu sesuai dengan tipologi dan tingkat kemasakan. Di tingkat kecamatan, terdapat Balai Penyuluhan Pertanian, memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan dan melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Untuk optimalisasi tugas dan peran, Balai Penyuluhan Pelatihan Konstra Tani merupakan pusat pengembangan kegiatan pendampingan pertanian dari mulai on-farm sampai off-farm
dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Dalam upaya menyediakan pangan segar asal tumbuhan yang bermutu, aman, sehat, dan layak konsumsi, pemerintah membuat regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. PSAT merupakan salah satu bentuk penjaminan atau suatu bentuk izin edar dengan pemberian dokumen yang menyatakan bahwa produk pertanian tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan. Tahun 2021, Kabupaten Sidoarjo meraih juara 1 tingkat nasional dalam pembinaan pelaku usaha PSAT PDUK. Pada bulan September 2021, telah dilakukan pelimpahan izin edar PSAT PDUK pangan segar asal tumbuhan produk dalam negeri usaha kecil yang sebelumnya kewenangan provinsi menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Tahun 2021, Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan 78 nomor registrasi dan tahun 2022 116 nomor registrasi. Menyikapi alih fungsi lahan dan lahan pertanian yang semakin menyempit di Sidoarjo, Dinas Pangan dan Pertanian serius untuk menggarap urban farming sebagai wujud ketahanan pangan yang bersumber dari pekarangan. Sumber pangan tidak melulu dari pola konvensional yang membutuhkan lahan yang luas, akan tetapi dapat juga adaptif dengan kehidupan masyarakat perkotaan. Contohnya, model pertanian urban yang dikembangkan saat ini. Pertanian urban didefinisikan sebagai konsep memindahkan pertanian konvensional ke pertanian perkotaan. Faktor yang membedakan terletak pada pelaku dan media tanamnya. Adapun wujud kegiatan urban farming yang ada di Sidoarjo, salah satu contohnya adalah Fastaman Green. Fastaman Green adalah miniatur urban farming dari mulai kegiatan produksi sampai dengan pengelolaan hasil panen. Salah satu upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal yang dapat diunggulkan, Dinas Pangan dan Pertanian mengembangkan tanaman juwet dan bunga kenanga yang diharapkan bisa menjadi ikon Desa Juwet Kenongo, Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan pelatihan budidaya ayam, bebek, kambing, domba, dan sapi, serta pelatihan pengolahan hasil peternakan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, bisa menambah pendapatan keluarga, serta meningkatkan nilai jual dari produk peternakan. Pada tanggal 6 Mei 2022, Kabupaten Sidoarjo terkonfirmasi sebagai daerah wabah PMK yang telah ditetapkan menurut SK Menteri Pertanian. Penyakit PMK menyerang hampir di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Atas strategi dan kerjasama yang baik dengan Forkompimda, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan peringkat 3 provinsi dengan kinerja pengendalian PMK terbaik di Jawa Timur dan juara 3 Pusat Kesehatan Hewan tingkat nasional. Strategi yang dilakukan adalah biosecurity di peternakan, pengobatan, vaksinasi, pemotongan bersyarat, dan pengujian laboratorium. Peran kesehatan masyarakat veteriner dalam kesehatan primer adalah pencegahan penularan zoonosis, ketahanan dan keamanan pangan, perlindungan kesehatan lingkungan, dan penerapan kesehatan hewan. Dalam rangka penjaminan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Dinas Pangan dan Pertanian melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang peternakan dan memberikan rekomendasi untuk penerbitan nomor kontrol veteriner yang merupakan persyaratan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan pangan dalam aspek higien sanitasi pada unit usaha pangan asal hewan. UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan berperan dalam pemenuhan penyediaan pangan asal hewan yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian adalah menyediakan pelayanan pemotongan hewan ruminansia di RPH modern dan pemotongan unggas di RPU yang telah bersertifikat halal dan memiliki nomor kontrol veteriner, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kelas UMKM agar memiliki nilai jual yang lebih baik. Salah satu peran strategis UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmafet adalah menjalankan sebagian fungsi pengawasan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis,
serta kualitas pangan asal hewan yang kedepannya akan menjalankan fungsi pengujian pangan segar baik dari tumbuhan maupun hewan. Laboratorium Keswan Kesmafed telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP797 IDN yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai laboratorium penguji dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO IEC 17025 2017. Demikian profil Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.